Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bismillah, Alhamdulillah, Walaqotalillah, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, hari ini, hari Selasa, tanggal 22 bulan September tahun 2020, kita dipertemukan lagi di sesi LCC Learning Community Scientific Calculator untuk sesi ke-56. Pagi ini, malam hari ini akan dipandu oleh Bu Rismayanti dari SMK Negeri 1 Atap Ombuli dari Kepulauan Banggai, Kepulauan Sulteng. Dan pada malam hari ini kita akan mendapatkan materi yang luar biasa dari Ibu Febri Fani. Beliau adalah guru matematika dari SMA N1 Kubung Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kepada moderator sekaligus host pada malam hari ini, kepada Bu Risma, disilahkan. Terima kasih Pak Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Selasa tanggal 22 September 2020, kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan kita malam ini, yaitu LCSC edisi ke-56. Pada edisi kali ini, saya Rismayanti, guru SMP Negeri 1 Atap Ombuli, Kabupaten Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, akan sebagai moderator akan memandu kegiatan malam ini. Semoga kegiatan malam ini berjalan lancar. Amin. LCSC edisi ke-56 kali ini akan menghadirkan narasumber hebat dan ibu cantik ya dari SMA Negeri 1 Kubung, Solok, Sumatera Barat, atas nama Ibu Febri Fani yang akan memaparkan pemanfaatan atau teknik penggunaan ClassWiz pada materi statistika tingkat SMA SMK. Nanti setelah pemaparan materi dari narasumber akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Bapak dan Ibu boleh menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau langsung klik tombol raise hand. Nanti pada sesi tanya jawab pertanyaan Bapak dan Ibu akan dijawab oleh narasumber. Kemudian perlu saya ingatkan juga untuk mendapatkan e-card dari kegiatan kali ini, Bapak dan Ibu harus wajib ya mengisi daftar hadir yang akan dibagikan linknya melalui kolom chat pada pertengahan kegiatan nanti. Kemudian juga ada link lembar evaluasi yang akan dibagikan juga pada kolom chat. Bapak dan Ibu wajib mengisinya juga, yang akan dikirimkan melalui kolom chat juga di sesi akhir kegiatan ini. Dan satu hal juga yang Bapak Ibu harus ingat juga, bahwa pada malam ini juga akan ada giveaway ya untuk 2 orang peserta yang beruntung. Jadi semoga Bapak dan Ibu beruntung kali ini mendapatkan giveaway dari Casio. Oke, baiklah, saya akan membacakan biodata narasumber kita malam ini terlebih dahulu sebelum beliau memaparkan materinya. Nama lengkap Febri Fani MPD, tempat dan tanggal lahir Solok 14 Februari 1987, jabatan guru matematika, instansi SMA Negeri 1 Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, pangkat penata muda tingkat 1 golongan 3C, pendidikan terakhir S2 Teknologi Universitas UNP. Itu kata narasumber kita malam ini. Tanpa membuang waktu, mari kita dengarkan pemaparan beliau, Ibu Febri Fani MPD, tentang pemanfaatan ClassWiz pada materi statistika tingkat SMA SMK. Dengan hormat saya persilahkan, silakan Ibu.
Terima kasih Bu Risma Yanti atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan teknik penggunaan kelas WIS pada materi statistika tingkat SMA atau SMK. Tapi sebelumnya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan LCSC yang ke-56 ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru di seluruh wilayah Indonesia, mungkin kalau dari segi ilmu, mungkin Bapak dan Ibu lebih menguasai dibandingkan saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi atau sharing dengan penggunaan kelas WIS yang sudah pernah saya terapkan pada materi statistika tingkat SMA. Oke Bapak dan Ibu, saya langsung saja masuk kepada materinya. Oke, nah jadi ketika kita mengajar di kelas, kita pasti akan memberikan sebelum kita masuk kepada materi, tentu kita memberikan apersepsi dulu kepada siswa. Jadi apersepsi ini Bapak dan Ibu itu bervariasi ya, tergantung kitanya, tergantung kebutuhan siswa kita. Tentu kita yang lebih tahu bagaimana kondisi siswa kita. Kalau yang sudah pernah saya laksanakan, saya pernah melaksanakan seperti ini. Pernahkah Ananda mendengar kata statistika? Dari sini saja mereka itu sudah berbagai macam muncul. Ada yang pernah, ada yang belum, begitu Bapak dan Ibu. Kemudian ketika ada yang menjawab pernah, itu dilanjutkan dengan pertanyaan di mana, kapan, gitu. Berkaitan dengan apa. Itu pun jawaban mereka pun bermacam-macam. Ada yang bilang, oh ketika pemilihan presiden Bu, atau tentang data Bu, begitu. Jadi di sini sudah mengingatkan mereka begitu, berarti mereka sudah tahu dengan statistik, walaupun mungkin masih bersifat dasar begitu. Jadi di sini kita bisa menggali pengetahuan sebelumnya dari siswa begitu. Kemudian kita juga bisa memberikan data statistik. Jadi seperti ini. Ketika mengawali suatu pembelajaran, kita bisa memberikan sebuah data. Di sini kita bisa meminta mereka dulu apa informasi yang Anda dapatkan dari data yang ditampilkan di depan begitu. Jadi ketika dimunculkan data seperti ini, itu sangat bervariasi sekali jawaban dari siswa Bapak dan Ibu. Karena di sini kemampuan siswa itu kan tidak sama begitu. Ada yang mampu membaca, ada dia yang bingung-bingung saja begitu. Jadi ketika kita memberikan contoh-contoh atau memberikan bentuk-bentuk data, ini juga sangat berkaitan dengan AKM kita ya sekarang ya Bapak dan Ibu, yaitu asesmen kompetensi minimum. Karena kalau kita lihat dari segi dari AKM itu kan materinya itu ada yang numerasi, dan numerasi itu lebih cenderungnya ke cara berpikir siswa dengan bernalar menggunakan konsep matematika begitu. Jadi sering diberikan data-data. Jadi tentu siswa harus bisa membaca data yang kita berikan begitu. Ini contohnya. Jadi sini saja nanti bisa didapatkan berbagai macam informasi. Kemudian ini juga berupa data statistik, apa yang bisa mereka dapatkan dari sini, informasi apa yang mereka dapatkan dari sini. Next. Nah, ini juga Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa memberikan begitu bermacam-macam atau bervariasi bentuk dari data-data statistika. Walaupun nanti saya akan lebih fokus pada penggunaan kelas WIS gitu. Oke, ini kompetensi dasar untuk kelas 12 matematika wajib. Kemarin itu kita juga sudah melihat pada LCSC yang ke-54 dan 55 itu tentang regresi linear dan tentang distribusi binomial. Jadi kalau sekarang saya akan lebih fokus kepada statistika tingkat SMA-nya. Oke. Kemudian ini manfaat statistik. Jadi di sini kita bisa menekankan kepada peserta didik kita, sebenarnya kan kalau kita
belajar statistik itu, kalau kita hanya berfokus kepada angka-angka saja, itu yang penerapan kepada siswanya itu berarti belum ada itu Bapak dan Ibu. Sebenarnya manfaat statistika ini sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena apapun bidang disiplin ilmunya, itu pasti sangat membutuhkan data statistik. Jadi dari sinilah kita bisa memberikan gambaran kepada siswa betapa manfaatnya statistika itu dalam berbagai bidang. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang kita langsung kepada penggunaan kelas Swiss. Jadi setelah diberikan persepsi atau pendahuluan kepada siswa, kemudian saya memberikan ini berupa data mentah atau data asli. Data ini awalnya ini tidak diurutkan Bapak dan Ibu. Ini kebetulan sudah saya urutkan. Tetapi ketika kita memberikan kepada siswa itu dalam posisi acak. Jadi kita bisa meminta siswa untuk mengurutkan terlebih dahulu begitu. Jadi di sini kita bisa melakukan komputasi dan bisa melakukan eksplorasi kepada peserta didik kita dengan menggunakan kelas Swiss. Jadi ketika mereka sudah mengurutkan begitu Bapak dan Ibu, kita bisa langsung menggunakan kalkulator kelas Swiss begitu, atau awalnya kita bisa meminta kepada peserta didik kita itu coba dengan data 40 jumlah pengunjung pustaka selama 40 hari kerja ini, berapakah bisakah Ananda menghitung rata-ratanya begitu? Karena kan ketika mereka SMP, mereka juga sudah pernah membahas tentang statistika dasar. Jadi dengan seperti itu kita bisa memberikan pertanyaan, apakah mereka bisa menghitung rata-ratanya atau tidak. Boleh menggunakan kalkulator, walaupun menu yang digunakan itu masih menggunakan menu 1. Kita beri kebebasan kepada mereka untuk menghitung statistik rata-rata dari data yang sudah kita berikan ini. Kemudian setelah mereka mendapatkannya, baru kita arahkan dia pada penggunaan menu 6 begitu. Jadi tadi awalnya pada menu 1 kita beri kebebasan kepada mereka untuk menghitung rata-rata. Kemudian kita berpindah kepada menu 6. Oke Bapak dan Ibu, saya mulai saja kepada menu 6. Jadi sini ini menu awal dari kelas Swiss, kemudian saya tekan 6, kemudian saya tekan 1 seperti ini. Kemudian di sini kita baru memasukkan angka-angka yang ada di layar ini. Kita masukkan saja datanya dulu, 50 sama dengan 55 sama dengan 59, 60, 63, 64, 65. Jadi Bapak dan Ibu, ini kebetulan angkanya adalah bilangan bulat. Kalau nanti angkanya itu bilangan berkoma, itu memang sangat membantu sekali penggunaan kelas Swiss ini. Karena kita nanti pada aplikasi dalam kehidupan, bukan angka-angka seperti ini yang akan ditemukan oleh peserta didik kita. Mereka akan menemukan angka-angka yang begitu rumit. Jadi kalau mereka menggunakan atau perhitungan secara manual, itu pasti akan mengalami hambatan begitu. Jadi sangat membantu sekali kalau peserta didik kita itu menggunakan kalkulator kelas Swiss ini. 65, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, 66, 67. Oke, ini saya masukkan saja frekuensinya langsung 65, itu frekuensinya 2, sama dengan, ini tab 67-nya 1, kemudian 68, 70, 70-nya frekuensinya 2, oke, kemudian 71, 71, 72, 70, 71, 72, 74, 75, frekuensinya 2, 75,
kemudian 76, 78, 78-nya ada 4, kemudian 80, 81, 81-nya ada 2, 82, 84. Oh, ada yang keliru ini Bapak dan Ibu. Delete dulu. 81-nya 2, 82, 82, kemudian 84, 85, 85-nya ada 2, kemudian 86, 87, terus ini 86-nya tadi 1 cuman. Ini 1. Ini 85-nya belum dibuat nih, Pak Ibu. 85-nya 1, 85-nya 2, kemudian 86, 87, 88, 88 itu ada 2 juga. Kemudian ini kenapa ini? 90, 94, 95, 95-nya ada 2, kemudian 96, 96-nya ada 2 juga. Nah, jadi Bapak dan Ibu, pada kelas WIS ini kita bisa memasukkan data paling banyak itu 45 baris. Jadi sekarang saya baru menggunakannya 27 baris begitu. Walaupun data di sini ada 40 hari kerja, tapi baris yang digunakan di sini ada sebanyak 27 baris. Nah, ketika siswa kita sudah memasukkan data seperti ini, kita bisa membuktikan kepada mereka apakah perhitungan yang mereka dapatkan dengan secara manual tadi mendapatkan rata-rata itu apakah sama atau tidak begitu. Jadi di sini Bapak dan Ibu, oh ya ini kalau Bapak dan Ibu frekuensinya belum aktif, jadi ini sudah ada ini bagaimana cara mengaktifkan frekuensinya. Shift menu panah ke bawah, kemudian tekan 3 dan tekan 1 begitu. Oke, next. Nah, kemudian setelah data ini diinput Bapak dan Ibu, kita akan mengarahkan kepada peserta didik kita bagaimana cara mendapatkan rata-rata dengan menggunakan kelas WIS ini dengan data yang sudah diinput. Jadi kita bisa menekan AC, kemudian option, atau optionnya 2 kali itu juga bisa Bapak dan Ibu, kemudian panah ke bawah, kemudian kita tekan 2, dan di sini ada simbol rata-rata atau min. Kita tekan 1 sama dengan seperti itu. Begini ya Bapak Ibu. Ini 76,94. Ini berarti datanya tadi ada yang keliru Bapak dan Ibu. Ini bisa kita cek lagi. Kita tekan AC, option, dan kita kembali ke data. Kita bisa memantau kembali itu nanti keliru datanya itu di mana. Oke, kita cek lagi ya Bapak dan Ibu. Ini 50-nya 1, 55-nya 1, 59 1, 61, 63-nya 1, 64 1, 65-nya 2, 66 1, 67 1, 68 1, 70-nya 2, 71-nya 1, 72-nya 1, 74 1. Oh,
Di sini, oh 75-nya tertinggal Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, saya ulang lagi di sini 75. Oke, saya masukkannya dulu angkanya 75, 76, 78, kemudian 80, setelah 80, 81, 82, 84, 85, kemudian 86, 87, 88, kemudian 90, 94, 95, kemudian 96. 96. Oke, coba dicek lagi ini Bapak dan Ibu. 72-nya 1, 74-nya 1, 75-nya 2, 76-nya 1, kemudian 78-nya 4, kemudian 80-nya 1, 81-nya 2, kemudian 82-nya 1, 84-nya 1, 85-nya 2, 86-nya 1, 87-nya 1, 88-nya 2, 90-nya 1, kemudian 94-nya 1 juga, 95-nya 2, kemudian 96-nya 2. Aduh, ini benar nggak ya? Coba kita cek dulu ya Pak dan Ibu. Oke, coba di sini saya cek dulu apakah benar ini datanya sudah. Oke, datanya sudah 40. Oke. Jadi ketika ini sudah selesai, kita coba lagi Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita bisa menghitung rata-rata AC option, kemudian kita tekan 2, kemudian kita tekan 1, dan sama dengan 76,75. Oke, berarti ini, jadi dengan seperti ini mereka sudah bisa membuktikan oh ternyata jawaban mereka itu benar atau salah begitu Bapak dan Ibu. Berarti ini kalau kita lihat kan masih sebatas komputasi, tapi sebenarnya di sini mereka juga sudah bisa menyimpulkan. Berarti itu rata-rata kesimpulan dari rata-rata apa? Kan begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tanpa harus kita memberikannya, kita sudah bisa mengingatkan mereka kembali. Mungkin mereka sudah pernah mendapatkan rata-rata, tapi mungkin sudah lupa. Dengan seperti ini nanti mengingatkan mereka kembali atau mendapatkan konsep itu bagaimana cara menghitung rata-rata seperti ini. Ini masih sederhana ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Nah, kemudian untuk modus, kita bisa saja hanya meminta mereka untuk mencari informasi tentang modus, bisa saja dengan membaca buku atau dengan membuka Google. Itu modus itu apa? Atau mungkin dari mereka ketika SMP, mereka sudah mendapatkan pengetahuan tentang modus. Nah, jadi dengan seperti ini, kita tanpa harus menggunakan kalkulator dulu, jadi mereka nanti bisa hanya melihat data yang ini modusnya berapa. Yang pastinya jawabannya di sini modusnya adalah 78, begitu ya Pak dan Ibu. Kemudian kita langsung ke median. Median juga begitu, kita juga bisa meminta mereka untuk mencari informasi, itu median itu apa. Kemudian setelah mereka mendapatkan informasi, jadi akan didapatkan yang seperti ini, untuk data ganjil, untuk data genap. Jadi dengan seperti ini, kita minta mereka yang menemukan yang seperti ini Bapak dan Ibu, untuk data ganjil, itu mediannya berapa, untuk data genap itu mediannya keberapa. Jadi walaupun mereka yang kita minta untuk menemukannya, tetapi itu tidak
lepas dari arahan kita Bapak dan Ibu. Karena di sini memang tugas kita itu untuk memfasilitasi mereka bagaimana mereka bisa memunculkan atau menemukan konsep median ini. Walaupun ini secara angkanya kan belum ya Bapak dan Ibu, hanya posisi dari median tersebut. Jadi ketika seperti ini mereka mungkin sudah tahu bahwa mediannya adalah data, karena di sini datanya 40, berarti datanya adalah data genap. Berarti di sini 40/2 ditambah 40 tambah 1, berarti di sini 81 dibagi 2, berarti data ke 40,5. Berarti antara data ke 20 antara data ke 20 dengan antara data ke-20 dengan 21 begitu ya Pak dan Ibu. 19 dengan 20 begitu. Jadi dengan seperti itu mereka bisa menemukan secara manual dulu median itu berapa. Kemudian setelah itu kita akan mengarahkan mereka dengan menggunakan kalkulator. Berarti di sini kita kembalikan lagi ke datanya, option seperti ini. Kalau kita ingin mengembalikan ke data, cukup kita tekan 3. Atau dari yang tadi saja, AC, option, ini seperti ini, kita arahkan mereka untuk menemukan median. Tekan panah ke bawah, kemudian kita pilih yaitu 3. Nah, di sini ada median, kita tekan juga 3, sama dengan, dapatnya 78. Berarti ini masih juga sebatas komputasi, berarti membuktikan bahwa apakah jawaban mereka tadi itu benar atau tidak, begitu Bapak dan Ibu. Nah, sebenarnya untuk secara keseluruhan itu kita bisa menampilkan informasi yang kita butuhkan pada data statistik, yaitu dengan kita menekan menu AC tadi lagi ya Pak dan Ibu, kemudian option akan muncul seperti ini, kemudian kita ambil 2, begitu. Nah, seperti ini. Jadi di sini sudah muncul data-data yang kita butuhkan, rata-ratanya ada di sini. Kemudian kita geser panah ke bawah, ini N-nya 40, kemudian di sini medianya 78, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi dengan seperti ini mungkin masih bersifat komputasi, tapi sebenarnya di sini siswa pun sudah paham begitu, yang median itu yang bagaimana begitu. Oke Bapak dan Ibu, ini nanti akan lebih dalamnya setelah kita memberikan yang ini. Next. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah kita menanamkan konsep median itu, jadi kita belum memberikan rumus median ya Bapak dan Ibu, kita masih penggunaan Caswis. Kita bisa mengarahkan mereka dengan menggunakan Android atau Casio Edu Plus. Kita bisa memunculkan barcode di sini, shift QR. Oke, seperti ini. Kemudian ini bisa kita munculkan. Jadi kita belum memberikan rumus median ya Bapak dan Ibu. Ini masih dengan menggunakan atau secara perhitungan begitu. Tapi sudah menggunakan Classwiz juga. Ini lagi proses. Oke, ini dia. Belum muncul apanya? Masih loading. Oke. Jadi ini masih berputar-putar ya Bapak dan Ibu. Jadi saya munculkan saja. Jadi setelah tadi kita menekan barcode ini, maka tampilan yang munculnya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di sini muncul X rata-ratanya berapa, sigma X-nya berapa, begitu. Di sini sama seperti yang kita dapatkan pada kelas WIS tadi. Dan ini lagi satu lagi yang muncul. Nah, ini dia. Jadi di sini Bapak dan Ibu, ini namanya adalah box plot. Jadi di sini nanti kita bisa bertanya kepada siswa, dari grafik yang atau dari gambar yang Ananda lihat, Ananda peroleh, itu apa yang bisa Ananda dapatkan informasinya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi ini keterangan antara minimum dengan minimum maksimum
Q2, Q1, Q3 ini belum ada Bapak dan Ibu. Ini hanya nanti yang akan muncul itu hanya layar berwarna biru yang di belakang itu saja. Jadi dengan seperti ini nanti kita bisa bertanya kepada siswa, ini maksud garis-garisnya apa, begitu. Mungkin saja mereka awalnya bingung, tapi kita bisa memberikan bantuan. Jadi di sini kita bisa memberikan clue, misalnya di sini ini nilai minimumnya. Ya, karena kita tadi sudah melihat datanya, ini nilai minimumnya 50, kemudian ini nilai maksimumnya 96. Berarti yang di tengah-tengah ini apa? Begitu. Jadi ini bisa kita berikan pertanyaan kepada mereka, kemudian garis-garis yang 3 di tengah ini maksudnya apa? Begitu. Atau mungkin karena karena kita masih berbicara tentang median, jadi mungkin kita hanya bisa bertanya, median itu di mana letaknya? Begitu Bapak dan Ibu. Jadi ketika mereka menjawab, itu mungkin jawabannya akan bervariasi. Yang pastinya wilayah yang median itu berada di tengah-tengah ini Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa kita melakukan eksplorasi kepada peserta didik kita dengan menggunakan Casio Edo Plus dengan menggunakan Android. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian setelah itu kita akan data yang awal tadi kan masih data mentah itu Bapak dan Ibu. Sekarang kita akan menjadikannya ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Oke. Nah, ketika kita menjadikannya ke dalam bentuk tabel distribusi berkelompok, jadi ini tentu mereka membutuhkan informasi dulu ya Bapak dan Ibu, bagaimana cara menjadikannya ke dalam bentuk tabel distribusi kelompok. Jadi ini dicari dulu J-nya, K-nya berapa begitu. Jadi di sini K itu menggambarkan banyak kelas, kemudian P itu bisa melambangkan itu panjang kelasnya. Berarti banyak kelasnya di sini adalah 6, kemudian panjang kelasnya adalah 8. Kemudian baru diarahkan mereka untuk membuat tabel distribusi berkelompok seperti ini. Jadi ini awalnya belum ada titik tengahnya Bapak dan Ibu. Berarti mungkin mereka baru memulai dari batas atas, batas bawah seperti itu. Jadi nanti kita bisa membantunya mulai dari data yang terkecil yaitu dari 50, kemudian panjang kelasnya adalah 8, baru nanti akan muncul tabel seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita juga mengarahkan mereka untuk mendapatkan titik tengah. Jadi seperti ini, jadi kita bisa memberikan pertanyaan titik tengah untuk kelas pertama berapa? Mungkin bisa kita berikan satu contoh saja, dan setelah itu nanti dengan satu contoh itu mereka bisa mengisi titik-titik tengah kelas yang lainnya, begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita akan mencoba di sini dengan menggunakan kalkulator Classwiz. Berarti di sini kita masih menggunakan menu 6, Bapak dan Ibu. Kemudian kita tekan 1, ya. Kemudian di sini kita masukkanlah nilai titik tengahnya ini, 53,5. Ya, karena di sini kalkulator kita tidak menyediakan interval. Jadi kita hanya memasukkan nilai titik tengahnya saja, begitu. Kemudian 61,5, kemudian 69,5, kemudian 77,5, 85,5, 85,5, kemudian 93,5. 93,5. Oke, kita masukkan frekuensinya. Yang pertama frekuensinya 2 sama dengan 6 sama dengan 7 sama dengan 11 sama dengan 8 sama dengan, kemudian 6 sama dengan. Nah, sebelum kita mengarahkan mereka untuk mendapatkan nilai rata-rata dengan mediannya dengan menggunakan kalkulator, kita bisa bertanya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari data awal tadi atau data asli tadi, itu berarti 78, median yang 78 itu letaknya di mana? Begitu Bapak dan Ibu. Jadi dengan seperti itu nanti mereka akan melihat, ya jawabannya ada di kelas yang keempat. Nah, seperti itu harapan kita Bapak dan Ibu. Ya, jawabannya di kelas yang keempat. Nah, kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan kalkulator Classwiz. Berarti di sini
AC, option, kemudian kita langsung saja tekan 2. Jadi ini sudah praktisnya ya Bapak dan Ibu. Dengan menekan 2 ini kita sudah memunculkan yang praktisnya. Ternyata ini dia. Rata-ratanya adalah 76,5. Kemudian kita lihat mediannya 77,5. Sementara tadi kan medianya 78. Nah, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan data asli, itu kan data kita itu memang murni dapatnya adalah 78. Dan apabila kita menjadikannya ke dalam bentuk tabel distribusi kelompok, itu memang akan terjadi perubahan Bapak. Tapi perubahannya itu tidak signifikan, tetapi dia masih berdekatan begitu. Jadi kalau karena kan ini datanya sudah diolah begitu. Kalau data kita itu sudah diolah, tentu dia akan sedikit berbeda dengan data asli Bapak dan Ibu. Karena statistik itu kan statistik itu kan kita banyak berbicara tentang pendekatan begitu. Karena dengan berbicara tentang data, maka dari sanalah kita bisa mengambil sebuah keputusan. Seperti itu yang statistika itu ya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun seperti ini 77,5, jadi ini kita bisa memberikan penjelasan kepada siswa. Jadi walaupun di sini sedikit berbeda, tapi itu tidak menjadi persoalan karena median itu masih berada di kelas yang keempat ini, begitu. Nah, jadi dengan seperti ini barulah nanti kita bisa mengarahkan mereka. Jadi kalau datanya sudah seperti ini, kalau data kita sudah dalam bentuk tabel distribusi berkelompok, dalam bentuk tabel, berarti kita lebih diarahkan kepada penggunaan rumus perhitungan seperti ini. Karena rumus ini yang diberikan atau yang sudah ditentukan untuk menentukan median. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya nanti datanya masih mentah, kita bisa menggunakan kalkulator Classwiz. Jadi dalam kehidupan kita itu, tentu nanti siswa kita itu akan menemukan berbagai macam data dalam keseharian mereka. Jadi dengan menggunakan tentu data mereka itu tidak akan mereka buat dalam bentuk distribusi berkelompok. Mereka pasti akan dengan data asli kebanyakan yang diolah begitu. Jadi dengan menggunakan kalkulator Classwiz ini, mereka bisa dengan cepat mendapatkan apa yang dibutuhkan begitu. Oke Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya nanti sudah dalam bentuk tabel distribusi berkelompok, nah kita arahkan mereka dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Nah, tapi dengan seperti ini Bapak dan Ibu pada Classwiz ini, kita tetap bisa memunculkan box plot ini dengan menggunakan shift QR. Oke, saya lihat dulu yang tadi sudah muncul nggak Bapak dan Ibu? Oh, tidak muncul. Berarti ini sudah saya sediakan, ini hasilnya. Ini dengan menggunakan box plot, ini menggunakan shift QR, kemudian akanlah muncul seperti ini. Nah, otomatis di sini kan tetap Q2-nya terletak atau medianya terletak di seputar daerah yang berwarna biru. Jadi tidak masalah Bapak dan Ibu, walaupun medianya akan sedikit berpindah. Contohnya ini, dengan menggunakan secara menggunakan rumus itu jawabannya 77,14. Sementara dari data asli kita dapatkan jawabannya adalah 78. Berarti itu tidak menjadi persoalan begitu. Oke Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Nah, kemudian di sini tadi kan ini kan yang data awal tadi, ini keterangannya. Ini ada standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian ini ada varian populasi. Ini data informasi mengenai data-data yang kita dapatkan tadi yang di awal. Oke, next. Nah, jadi ini saya sedikit menyinggung tentang distribusi normal ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya distribusi normal ini kan lebih diarahkan kepada distribusi peluang atau probabilitas pada matematika peminatan. Jadi di sini saya akan mencoba memasukkan datanya lagi ya Bapak dan Ibu. Misalnya seperti ini. Jadi ini ada tabel, ini ada grafik distribusi peluang. Ini PT, KT, dan RT. Ini jadi di sini PT ini kurang dari, KT ini yang di tengah-tengah ini. Kemudian yang RT ini berarti artinya adalah besar sama atau lebih dari, begitu Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, next. Nah, apa di sini peran fungsi distribusi normal? Kenapa tidak muncul di sini?
Nah, itu dia. Jadi di sini Bapak dan Ibu, kita akan menguji, ini kan kalau secara apakah data kita ini terdistribusi normal atau tidak begitu. Data yang sudah kita olah ini. Jadi cara menceknya begini. Nah, ini belum muncul. Jadi di sini yang saya minta adalah nilai yang besar dari 74 begitu. Ini belum muncul ya Bapak dan Ibu. Nilai yang besar atau yang lebih sama dari 74. Jadi kita akan melihat apakah data kita ini memiliki distribusi normal atau tidak begitu. Jadi caranya Bapak dan Ibu, ini sebenarnya ada tadi ya, tapi sekarang belum keluar. Kita coba. Berarti di sini AC option, kemudian kita tekan panah ke bawah, kita ambil 4 begitu. Kemudian kita ambil 3 karena tadi kita ketiga, karena kita kan tadi mintanya yang lebih dari, berarti R itu ya Bapak dan Ibu, seperti ini. Saya mundurkan dulu. Ini dia R, karena yang lebih dari R. Kalau yang kurang dari itu P. Oke, R 74. Kemudian saya tekan lagi option. Kemudian panah ke bawah. Kemudian saya tekan 4 dan kita ambil lagi 4. Begitu. Kemudian kita tutup kurung sama dengan, berarti ini probabilitasnya. Nah, kita sekarang lebih mengarahkannya kepada angka. Berarti di sini N kali, kemudian option, kita tekan 2. Oh, seperti ini. Saya ulang lagi ya Bapak dan Ibu. Ini kemana? N. Kemudian kita tekan option. Oke. Kemudian kita tekan 2. Oh, tekan 2. Coba lagi. Ends, kita ambil option, panah ke bawah. Nah, begitu. Kemudian kita ambil variabel 2. Dan kita ambil 6. Sama dengan. Nah, berarti di sini nilainya adalah 23,48. Artinya, kalau kita baca dari data yang ada pada kalkulator, itu nilai yang besar dari 78 itu ada sebanyak 23 atau kalau kita bulatkan ini adalah 24 orang. Begitu Bapak dan Ibu. Coba kita cek lagi datanya. Oh, satu-satu munculnya Bapak dan Ibu. Nah, ini dia. Jadi kalau kita perhatikan datanya, ini 74, berarti ini kan yang besar dari 74 itu adalah 11 ditambah 8 ditambah 6, begitu ya Pak dan Ibu. Nah, maka ini kan hasilnya adalah 24. Berarti kalau secara manual kita dapatkan hasilnya itu adalah 25 orang. Ya Bapak dan Ibu, jadi dengan menggunakan ini kita mendapatkan 24 orang, berarti ini tidak jauh berbeda, maka data ini mendekati, maka dapat disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal, begitu. Nah, bisa juga kita cobakan dengan angka yang lain, kita kembalikan lagi ke AC, kemudian kita ambil option, kita ambil lagi panah ke bawah, kita ambil lagi 4, kemudian kita coba yang 1, ya Bapak dan Ibu. Kita coba 1, kemudian kita ambil kurang dari 73, kemudian option, panah lagi ke bawah, kemudian kita tekan 4, kita tekan lagi 4, dan tutup kurung, sama dengan. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat ini adalah distribusi peluangnya atau probabilitasnya. Kalau kita lihat hasilnya adalah N dikali option, kemudian panah ke bawah, kita ambil 2 dan kita ambil 6. Sama dengan. Jadi jawabannya adalah 15 Bapak dan Ibu. Kalau kita perhatikan data yang tadi, aduh ini kok satu-satu jadinya. Nah, berarti ini yang data yang kurang dari 73. Yang kurang dari 73. Berarti kan seperti ini, 7 tambah 6 tambah 2 ya Bapak dan Ibu. Berarti ini jawabannya sama ya Bapak dan Ibu.
berarti ini otomatis ini nilainya sama. Berarti ini sudah pasti adalah terdistribusi normal begitu datanya. Begitu Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini dia. Nah, berarti ini kesimpulannya. Jadi data ini dapat disimpulkan bahwa data itu berdistribusi normal. Berarti kita bandingkan dengan secara manual dengan menggunakan kalkulator, ternyata hasilnya hampir mendekati atau sudah mendekati, bahkan ada yang sudah sama begitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Seperti ini kita mulai mengerjakan soal dengan menggunakan kalkulator. Jadi di sini ada contohnya 80 baterai merek tertentu dipilih secara acak untuk dievaluasi. Daya hidup baterai dalam jam, distribusi frekuensi yang diperoleh adalah sebagai berikut Bapak dan Ibu. Berarti di sini kan pada statistika kita kalau untuk secara perhitungan itu kan kita bisa atau artinya kita bisa meminta siswa itu latihan berhitung begitu ya Pak dan Ibu. Tapi sebenarnya statistika itu adalah bagaimana cara mereka mengambil sebuah kesimpulan begitu ya Bapak. Ini contohnya. Ini pertanyaannya adalah dapatkah disimpulkan bahwa daya hidup baterai tertentu konsisten? Jelaskan katanya. Berarti kan di sini mereka memang harus paham dulu bagaimanakah cara membuat kesimpulan bahwa baterai ini daya hidup baterai merek tertentu ini konsisten. Kalau dilihat dari frekuensi ini saja kan tidak mungkin ditebak-tebak saja ya Bapak dan Ibu. Jadi berarti di sini mereka bisa menggunakan ini ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan simpangan baku begitu ya Pak dan Ibu. Jadi kalau secara manual atau dengan menggunakan rumus seperti ini rumusnya, ini tidak perlu saya uraikan ya Bapak dan Ibu. Rumusnya ini banyak uraian ya Bapak dan Ibu. Berarti kita cari dulu rata-ratanya berapa. Ini panjang ini tabelnya Bapak dan Ibu. Nah, dengan menggunakan CalSWIS ini, mereka bisa langsung mendapatkan seperti ini. Jadi ini awalnya kita tidak memberikan nilai tengah kelas ini. Kita hanya memberikan batas kelas dengan frekuensi. Jadi bagaimanakah cara mereka untuk dapat menyimpulkan bahwa daya hidup baterai merek tertentu ini konsisten atau tidak begitu. Berarti di sini mereka menggunakan nilai tengah. Kita cobakan ya Bapak dan Ibu. Option, kita kembali ke awal karena datanya ini 1. Kita masukkan nilai tengahnya 68, kemudian 79, kemudian 90, kemudian 101, kemudian 112, kemudian 123. Kita masukkan frekuensinya. Frekuensinya 5 sama dengan 14, sama dengan 18, kemudian 25, kemudian 12, kemudian sama dengan 6 gitu. Nah, jadi setelah itu kita bisa melakukan proses AC, option, kemudian kita tekan 2 Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu kita dapatkan ternyata dengan melihat daya hidup baterai merek tertentu ini kita bisa melihat dari ini dia, dari simpangan bakunya. Dapatnya adalah 14,44. Berarti ini angkanya angka yang besar begitu Bapak dan Ibu. 14,44. Jadi kita tetap ya Bapak dan Ibu, kita tidak lepas dari secara umum kita berikan rumus simpangan baku ini, tetapi dengan menggunakan CalSWIS ini nanti kita bisa memberikan tugas, jadi mereka itu bisa melakukan eksplorasi dengan kita berikan mereka penelitian begitu, kita minta mereka untuk meneliti begitu. Jadi meneliti yang mungkin kegiatan 1 dengan kegiatan 2 begitu Bapak dan Bu di lapangan, dan kita bisa meminta mereka untuk menyimpulkan begitu. Jadi kalau mereka menggunakan rumus secara umum ini tentu sangat butuh waktu ya Bapak dan Ibu, walaupun ini kita tidak akan tetap ini kita berikan karena ini merupakan pengetahuan dasar dari mereka dari mana dapat simpangan baku itu. Nah, tapi setelah itu ketika mereka di lapangan itu kalau seandainya satu soal saja sangat membutuhkan waktu yang lama, sementara di lapangan itu kegiatan itu tidak satu atau kejadian itu tidak satu, yang akan diteliti itu tidak satu.
akan 2, 3, 5 begitu. Tentu mereka akan kelabakan kalau menggunakan rumus yang ini ya Bapak dan Ibu, kecuali data kita itu angkanya bulat-bulat, kemudian sederhana, tetapi di lapangan kan tidak akan seperti itu kenyataannya akan diperoleh oleh siswa kita. Mereka bisa saja kita nanti minta mereka coba Ananda nanti secara berkelompok dibandingkan perusahaan itu dengan perusahaan ini, atau ya secara Bapak dan Ibu tergantung keadaan daerah masing-masing, dan bisa mereka melakukan penelitian bagaimanakah apanya begitu penyebarannya begitu yang bisa menggunakan kalkulator Classwiz ini, begitu Bapak dan Ibu, dengan cepat begitu. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya daya hidup baterai merek tertentu tersebut tidak konsisten karena simpangan bakunya terlalu besar begitu. Jadi dengan seperti ini berarti simpangan baku itu apa begitu ya Pak dan Ibu? Karena sebenarnya kan kalau untuk menghitung-hitung saja itu siswa kita kan pada umumnya sudah bisa. Paling-paling nanti kesalahan mereka adalah salah hitung, salah mengurangkan, salah mengalihkan begitu ya Pak dan Ibu. Tapi di mana letak konsepnya, di mana nanti letak aplikasinya? Sementara dalam kehidupan mereka aplikasi itulah yang akan terjadi. Dan ini juga sangat berguna bagi mereka ketika sudah di jenjang perguruan tinggi begitu Bapak dan Ibu. Walaupun ini masih dasar, tetapi ini sangat membantu mereka begitu. Jadi simpangan baku itu apa? Jadi mungkin dengan mengadakan literasi, membaca buku begitu ya Pak dan Ibu. Ini dia standar deviasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran sejumlah nilai data. Ini masih membingungkan juga definisi-definisi ini ya Pak dan Ibu. Ini juga semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Nah, di sini mulai mereka akan mulai berpikir. Kalau yang di atas ini masih bingung mereka ini Bapak dan Ibu. Ini apa ini? Ini cuma bersifat teori begitu. Kemudian bergerak ke sini, ke baris yang kedua ini, semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasinya semakin tinggi, maka semakin lebar rentang variasi datanya. Oh begitu, berarti sehingga standar deviasi merupakan besar perbedaan dari nilai sampel terhadap rata-rata. Berarti ini sudah mulai mengerucut ini Bapak dan Ibu. Ini sudah mulai mengerucut arah pemikiran mereka. Kemudian di sini juga ditambahkan semakin besar standar deviasi, maka keragaman sampel semakin besar. Begitu. Berarti di sini mereka dapat menyimpulkan, berarti karena data kita itu kebanyakan heterogen begitu, jadi mereka bisa melihat begitu manakah yang lebih baik begitu. Berarti kalau yang lebih baiknya untuk sesuai dengan kebutuhan ya Bapak dan Ibu, itu biasanya kan lebih baik itu kan standar deviasinya itu yang semakin kecil begitu. Jadi kita mengharapkan kesimpulan yang seperti itu dari mereka Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya sebatas mereka menghitung-hitung dengan menggunakan rumus saja gitu. Oke Bapak dan Ibu, ini kita masuk ke contoh soal 2. Ini contohnya, ini kelas, batas bawah, batas atas. Oke, pertanyaannya kok tidak muncul. Ini pertanyaannya ada Bapak dan Ibu. Ini pertanyaannya adalah berapakah simpangan bakunya, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah ini perhitungan ini secara secara manual. Jadi seperti ini ya Bapak dan Ibu, ini untuk satu soal ini saja, apalagi kalau data kita sudah berkelompok, ini sangat rumit sekali bagi oleh anak-anak kita Bapak dan Ibu. Rumitnya itu bukan sulitnya ya Bapak dan Ibu, tapi mereka akan mengalih-alihkan ini semuanya begitu. Jadi kalau sudah salah satu datanya, otomatis nanti akan terganggu semua data yang ada di sini. Tapi intinya Bapak dan Ibu, mereka paham begitu. Jadi rumusnya kalau seandainya datanya nanti dalam kapasitas kecil, mungkin mereka bisa langsung dengan menggunakan secara manual. Tetapi kalau seandainya nanti datanya dalam kapasitas besar, tentu mereka sangat membutuhkan Classwiz ini begitu. Setidaknya untuk membandingkan hasilnya itu Bapak dan Ibu. Oke, saya lanjutkan. Nah ini dia menggunakan Classwiz seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau ini angka-angka ini kan didapatkan kan tidak sebentar Bapak dan Ibu. Nah, kalau dengan menggunakan Classwiz, kita hanya membutuhkan batas bawah, batas atas, nilai tengah ini aja. Nilai tengah dengan frekuensi. Ini saja yang kita gunakan dan hasilnya ini dia. Sama hasilnya. 13,11 atau 13,12. Kita lihat hasilnya di sini. Ini dia. 13,11.
rata-ratanya 72,5, variansinya 172. Kalau dengan menggunakan kelas seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita tetap tidak mengurangi yang rumus yang ada ya Bapak dan Ibu, rumus yang untuk menemukan simpangan baku itu tetap kita berikan kepada peserta didik kita Bapak dan Ibu. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Kemudian di sini pada contoh soal nomor 3 ini di bawah ini merupakan persentase siswa sekolah dasar kelas 2 yang mempunyai kemampuan baca dan kemampuan matematika. Ini kemampuan baca nih 2 kali, kemampuan baca dan kemampuan matematika di atas batas yang sudah ditentukan di 50 kota besar di wilayah Indonesia. Tentukanlah ukuran penyebaran dari kedua distribusi frekuensi dan bandingkan hasilnya. Berarti di sini Bapak dan Ibu kalau mereka menggunakan rumus itu berarti mereka akan membuat tabel seperti yang ini lagi. Seperti ini masing-masingnya. Berarti yang satu untuk kemampuan membaca, kemudian yang satu lagi untuk kemampuan matematika, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, dengan menggunakan kalkulator Classwiz ini Bapak dan Ibu seperti ini. Jadi di sini yang persentase frekuensi kemampuan baca dan frekuensi kemampuan matematika itu sudah diberikan, cuman titik tengahnya saja yang belum kita kasih. Dalam hal ini kita bisa menggunakan kalkulator Classwiz menu 6 karena kita memasukkan data baru. Kita tekan 1, 20 sama dengan 25 sama dengan 30 sama dengan 35 sama dengan 40 sama dengan 45 sama dengan. Oke, kita cek dulu 6 data semuanya. Kita masukkan frekuensi. Berarti di sini kita memang harus memasukkannya satu-satu ya Bapak dan Ibu, karena di sini pada Classwiz kita hanya disediakan 1-2 buah kolom ya Bapak dan Ibu, jadi kita tidak bisa sekaligus. Berarti kita akan mencoba dulu frekuensi kemampuan baca. Berarti di sini 7 sama dengan 6 sama dengan 14. Kemudian 19, 3, dan 1, begitu. Nah, kita lihat hasilnya. AC, C, option, kemudian kita tekan 2. Nah, ternyata kita dapatkan di sini simpangan bakunya adalah 6,09. Nah, begitu juga nanti dengan frekuensi kemampuan baca. Akan juga begitu Bapak dan Ibu. Nah, dari dengan seperti itu, nanti karena dapatlah kesimpulan seperti ini. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, ini sudah saya pindahkan. Berarti ini simpangan bakunya didapatkan 6,029 untuk kemampuan baca. Kemudian di sini didapatkan simpangan bakunya 6,25. Berarti ini termasuk kecil ya Bapak dan Ibu simpangan bakunya. Berarti ini datanya kalau kita lihat ini berdistribusi normal. Karena simpangan bakunya ini kecil. Berarti di sini kan kita meminta siswa, manakah penyebarannya itu yang lebih tersebar atau tidak? Kan itu yang kita pertanyaannya kepada siswa Bapak dan Ibu. Jadi mereka bisa membandingkan hasil yang mereka dapatkan ini. Begitu. Nah, ini kesimpulannya Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya yang kita harapkan adalah mungkin bahasa mereka tidak bervariasi nanti ya Bapak dan Ibu. Persentase siswa kelas 2 yang mempunyai kemampuan matematika di atas batas yang sudah ditentukan lebih menjembar daripada persentase siswa dengan kemampuan baca di atas batas yang sudah ditentukan. Terlihat dari nilai simpangan baku kemampuan matematika lebih besar daripada persentase kemampuan baca. Begitu, berarti lebih besar nilai simpangan baku matematika lebih daripada persentase kemampuan baca. Jadi dapat disimpulkan, jadi kemampuan baca lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan matematikanya. Nah, begitu. Jadi statistik itu tidak diidentik dengan angka-angka saja ya Pak dan Ibu, angka-angka saja, tetapi sebenarnya disinilah letak penalarannya begitu. Jadi dengan soal cerita dan ditambahkan atau dikuatkan dengan data, nanti mereka bisa menyimpulkan begitu manakah yang lebih baik antara A dengan yang B. Jadi sebenarnya dari situlah keputusan itu diambil Bapak dan Ibu.
Jadi arahan dari kita adalah keputusan atau sebuah keputusan yang diambil itu memang berdasarkan perhitungan, berdasarkan analisa yang sudah dilakukan. Jadi kita lebih mengarahkan siswa kepada bentuk yang seperti itu, begitu Bapak dan Ibu. Oke, Ibu Risma, jadi untuk materinya sampai di situ dulu, saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator. Oke, Bapak dan Ibu, demikian tadi pemaparan dari narasumber. Jadi ya materinya sangat menarik ya. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung, silahkan klik tombol raise hand. Nanti Ibu narasumber akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Dan saya ingatkan pula untuk para peserta, para attendees, silahkan mengisi absensi ya yang telah kita tulis linknya di kolom chat. Selain absensi, ada juga evaluasi. Ya, jadi saya ingatkan syarat untuk mendapatkan e-sertifikat adalah mengisi link absensi dan link evaluasi. Ibu Risma? Ya. Itu ada yang resen kayaknya itu Bu Risma. Iya. Saya persilahkan kepada Pak Fung Prengki. Silakan Pak. Bu. Oke, silakan Pak. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih kepada narasumber Ibu Febri yang sudah menjelaskan mengenai penggunaan kalkulator ClassWiz. Ada dua materi yang ingin saya tanya, dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi Ibu menjelaskan masalah frekuensi kelas baca dengan kelas matematika. Nah, tadi Ibu katakan bahwa pada waktu kita membentuk atau memasukkan datanya dimasukkan satu-satu. Katakanlah misalnya kelompok baca dulu dimasukkan, kemudian kelompok matematika, karena frekuensinya kan tidak sama. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah dalam kalkulator ClassWiz tersebut dapat menyimpan memori? Jadi kalau seperti data yang sudah kita input, keluarkan hasilnya semua, simpangan bakunya, kemudian niannya apa semua muncul, apakah datanya kita bisa simpan, sambil setelah itu kita memasukkan input data untuk kelas yang matematika. Itu pertanyaan pertama, Bu. Pertanyaan kedua mengenai dari data yang kami input, apakah dia data mentah maupun data berkelompok, dapatkah ditampilkan frekuensi kumulatifnya dalam bentuk grafik? Frekuensi kumulatif kurang dari maupun yang lebih dari. Seperti itu, Bu. Dua pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Prengki. Ya. Mungkin sudah jelas pertanyaannya ya Ibu? Oh, insya Allah jelas itu Bu Risma. Silahkan ke Ibu narasumber, silahkan. Terima kasih Pak Prengki. Pak Prengkinya dari mana? Itu nggak ada disebutkan tadi ya Bu Risma ya. Jadi pertanyaannya dari mana Pak? Dari Makassar. Jauh ya Pak ya? Iya, jauh. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali pertanyaan dari Pak Prengki. Yang pertama ini saya simak tadi, apakah data itu bisa dikeluarkan seluruhnya begitu ya Pak Bapak Prengki ya.
Jadi ini saya tentu saya akan memberikan apa yang saya ketahui Bapak dan Bapak Franky, walaupun mungkin nanti apa yang saya ketahui itu masih banyak yang kurang, mungkin bisa dibantu nanti oleh Bapak dan Ibu trainer, master trainer seperti Pak Kai, Pak Mufid, Bu Chandra. Tapi kalau setahu saya Bapak Franky ya, itu data itu tidak bisa sekaligus begitu. Jadi memang harus satu-satu dicobakan. Jadi kita cobakan dulu kelas baca, kemudian kita cobakan dulu kelas matematika seperti itu. Jadi tidak bisa sekaligus kelas baca dengan kelas matematika langsung diinput sekali dua. Begitu ya Pak Franky ya. Kemudian data ini juga tidak bisa disimpan karena otomatis dia akan menghilang gitu Pak Franky. Jadi seperti ini. Selagi Pak Franky-nya masih di seputar ini masih seperti ini otomatis datanya masih ada ini. Ini otomatis datanya masih ada. Berarti kalau kita mau lihat lagi save, bukan save salah, option, ini 3. Berarti ini data kita masih ada, begitu. Asalkan kita belum mengembalikannya ke menu awal, begitu. Berarti ini datanya masih ada. Tetapi kalau kita sudah ini saya mau keluarkan ya. Kalau kita sudah kembali ke menu, lalu kita tekan 6, kita tekan 1, otomatis yang tadi hilang gitu Pak Franky. Oh gitu. Iya, jadi tidak tersimpan dia. Jadi selagi kita masih belum mengembalikannya ke awal, dia masih ada begitu. Jadi setelah setelah diinput datanya, keluar hasilnya kita rangkumkan dia dan ditulis dulu. Berarti betul. Berarti kan memang nggak bisa hilang. Iya. Kalau memang seperti itu biasanya penelitiannya ya Bapak dan Pak Franky ya. Mungkin kalau untuk standar anak SMA ini sudah mereka kan bisa kita membayangkan. Mereka melakukan sebuah penelitian dengan modal 1 buah kertas dan 1 buah kalkulator. Mereka bisa meneliti begitu banyak data. Jadi kita tidak hanya, biasanya kan kalau kita dengan menggunakan simpangan baku atau dengan rumus, itu kan biasanya 1 soal saja, itu siswa sudah kewalahan itu Pak Franky. Sudah habis hari dengan itu saja. Padahal sebenarnya kolom yang harus dia buatkan banyak. Itu. Mereka sudah sibuk dengan masukkan ini. Kita tidak mengurangi kegiatan yang seperti itu ya Pak Franky ya. Tetap itu memang harus dasar mereka, perhitungan itu memang harus ada. Tetapi sebenarnya yang kita harapkan di situ adalah mereka bisa menarik sebuah kesimpulan. Artinya nanti dengan kesimpulan itu mereka bisa membuat sebuah keputusan. Apa tindakan yang bisa dilakukan begitu. Contohnya saja dengan kita bisa saja memberikan peristiwa tentang COVID-19 ini. Jadi dengan data itu apa yang bisa diambil tindakan oleh Pak Presiden kita begitu. Jadi kita bisa memberikan data-data daerah A, daerah B, daerah C begitu Pak Franky ya. Dan mereka bisa dengan cepat begitu. Walaupun mereka, tapi sebenarnya kan konsepnya kan sudah paham mereka itu. Nah, jadi dengan ini mereka bisa melakukan penelitian, bisa melatih kemampuan penalaran mereka. Karena yang kita harapkan di sini kan bukan angka-angkanya, tetapi apa kesimpulannya, apa keputusannya, begitu Pak Franky. Nah, itu. Apalagi ini statistik Bu, statistik ini paling bagus dipakai di saat pilkada ini Bu, pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi statistik ini nggak orang matematik saja Pak Franky, semua bidang butuh statistik. Jadi tidak ada ceritanya, oh ini orang matematik, tidak ada seperti itu. Makanya ada namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Numerasi, matematik, bukan seperti itu. Tetapi intinya lah menyelesaikan persoalan dengan nalar matematika. Kami gitu ya Pak Franky. Jadi bukan matematik itu, tetapi mereka diminta untuk bernalar, begitu Pak Franky. Jadi gimana, itu pertanyaan yang pertama ya Pak Franky ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif itu kan kita lebih mengarahkannya ke OGIF ya Pak Franky ya. OGIF kurang dari OGIF gitu ya. Itu kalau untuk kelas Swiss itu setahu saya tuh belum bisa Pak Franky. Kenapa? Karena di sini kan kalau OGIF itu kan diidentik dengan tanda besar sama, kecil sama, betul. Jadi kurva kita itu bisa naik,
atau Bisa bisa turun turun. begitu ya. Ya, Betul. tapi kalau kita buat di ClassWiz dia tidak, jadi frekuensinya ini tidak terbaca oleh mereka. Jadi di Oh, gitu. ClassWiz ini dia membacanya itu adalah data dan berapa frekuensinya. Nah, itu yang dibaca. Jadi Oh, iya, Bu. kalau kita sudah bicara OGIF itu kan kumulatif, kita sudah Kumulatif. bicara kumulatif. Nah, itu Betul. belum disediakan di sini itu Pak Franky gitu. Artinya tampilan grafiknya nggak bisa ditampilkan, Bu, di Ya, kalkulatornya. belum bisa. Belum bisa Belum ya? bisa. Oh, iya. Iya, Baik, begitu. terima kasih, Bu. Terima kasih jawabannya, Iya. Bu. Iya, Sangat sama-sama jelas, Pak Bu. Franky. Iya. Iya, Pak Franky. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu narasumber. Selanjutnya, siapa tahu masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Boleh tuliskan di kolom chat atau langsung bertanya langsung seperti Bapak yang tadi. Silakan klik tombol raise hand. Nanti Ibu narasumber bersedia menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Ibu narasumber nanti materinya mungkin di apa? Di-share? Di-share ke panitia ya. Iya, nanti Ya, itu biasanya di YouTube itu. Pak Mufid itu biasanya itu, Iya. Bu Risma. Karena nanti tadi ada yang bertanya minta materinya. Saya sudah jawab langsung. Materinya biasanya dicantumkan di deskripsi channel YouTube. Ya, hasil rekaman dari ini akan diupload di channel YouTube LCSC Casio, kemudian materinya akan diupload juga di deskripsi video tersebut. Bagaimana? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin materinya sudah begitu jelas karena Ibu narasumber tadi sudah menjelaskan secara detail materinya. Atau kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung ke pemberian giveaway. Bagaimana Bapak dan Ibu, sudah siap semua? Itu apanya, Bu Risma, pastikan kolom chatnya itu jangan chaos gitu. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi pemberian giveaway. Ada aturan mainnya Bapak dan Ibu. Jadi pertama nanti narasumber akan membacakan pertanyaan. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan menjawab, tapi pastikan jawabannya itu ditujukan ke all panelis. Jadi di chat ada tertulis itu pastikan di situ ditujukan ke all panelis. Karena jawaban yang tidak ditujukan ke all panelis dianggap tidak sah ya Ibu, supaya seragam. Supaya seragam. Kemudian pemenangnya adalah peserta yang menjawab dengan cepat dan tepat yang akan ditentukan langsung nanti sama Ibu narasumber. Begitu ya Ibu? Iya. Oke. Nah, jadi sekarang saya persilahkan kepada Ibu narasumber untuk menyebutkan pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan pertama dulu, nanti setelah itu baru kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Risma. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan masuk ke giveaway soal nomor 1. Oke. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Oke. Tabel distribusi frekuensi berikut menyatakan hasil dari suatu ujian. Siswa yang lulus adalah yang mendapat nilai lebih dari 64,5. Banyak siswa yang lulus adalah. Oke, silakan Bapak dan Ibu bisa menggunakan kalkulator. Ya terserah Bapak dan Ibu ya. Kita sekarang kan ceritanya memperebutkan giveaway. Jadi silakan Bapak Ibu dijawab jawaban yang cepat dan tepat akan menjadi pemenangnya. Ini sudah ada satu ini langsung. Ya, sudah ada satu langsung orang atas nama Ibu Elsie Heviana. Iya. Lagi yang lain? Sudah ada satu orang? Ya, sudah ada satu orang.
Nanti bagi yang sudah bisa menjawab, kita minta ya Bu Risma gimana cara penyelesaiannya ya Bu Risma ya. Oh Kita iya. dengarkan gitu. Baru satu orang? Ya Bu Risma, satu orang baru ya? Ya, baru satu orang. Mungkin yang lain masih proses, Ibu. Masih sementara proses. Bisa atau Oh, oke. kita waktunya sisa 15 menit. Jadi sudah ada satu orang atas nama Ibu Elsie Heviana. Ini sudah ada 2 orang ini, Ibu Risma. Bapak Wong Franky juga. Jadi sepertinya ini udah oke nih Bu Risma. Oh iya. Hmm. Kalau Pak Franky masuk di all panelist ya? Di saya belum Iya, Bu. masuk. Ya, saya kirim ke Ibu Febri. Ke all panelist, Pak. Finalis. Mungkin boleh dikirim ulang ya. Jadi jawaban yang cepat dan tepat akan menjadi pemenang giveaway malam ini. Jadi penasaran siapa yang beruntung malam ini? Ya, Ibu. Oke. Bagaimana Ibu? Sudah boleh? Sudah. Sudah kirim. Ya. Sudah kirim, Bu. Ya, jadi jawabannya Ibu. Oke, jadi jawabannya memang sudah langsung benar itu ya Bu Risma, jawabannya adalah 23 orang. Ya. Betul. Yang cepat dan tepat. Itu Ibu Elsie Eviana. Oke. Jadi, Coba kita minta itu. oke, Ibu Elsie-nya kalau Elsie bisa. Eviana, boleh menjelaskan proses mendapatkan 23 orang. Ibu Elsie. Bisa Ibu Risma, Bu Elsie-nya masuk? Ibu Elsie. Halo Ibu Elsie. Ibu Elsie. Ya, halo. Ya, silakan Ibu. Selamat ya Ibu. Jawabannya Selamat benar. Bu Elsie. Dan Ibu yang tercepat. Ibu narasumber minta Ibu menjelaskan proses cara mendapatkan jawaban 23 orang Ibu. Silakan Ibu. Ibu Elsie. Oh. Ibu Elsie. Eviana kah? Iya. Baik, Ibu Elsie Eviana kebetulan menggunakan handphone, berarti mungkin tinggal pakai penjelasan menggunakan tidak bisa di share screen karena dia menggunakan handphone, tentunya tidak bisa kita tunjukkan bagaimana caranya. Silakan Bu Elsie. Disampaikan saja gitu Pak Mufid. Ya, silakan disampaikan saja. Bu Elsie. Iya, Pak. Oh, Bu Elsie silakan di-unmute ya, silakan. Ya. 12 tambah 4, kemudian karena batasnya adalah 64,5, jadi saya ambil
pertengahan dari atau median dari 14 itu. Ya, betul. Jadi Jadi 7 tambah 12 tambah 4, hasilnya 23. oh begitu. Berarti hanya mengambil dari nilai tengah ini aja ya Bu Elsie ya? Iya. Iya. Begitu. Jadi berarti gampang sekali ya soalnya. Gampang Entah sekali. kebetulan atau memang Gampang sekali soalnya. Jadi jawabannya memang 23 begitu. Jadi ini sebenarnya ini bisa dengan perhitungan, kemudian juga bisa dengan menggunakan kalkulator kelas Swiss gitu. Iya. Terima Oke, kasih, Bu. selamat, Ibu Elsie. Baik, ini berarti Iya, terima kasih, Bu Elsie sebagai pemenang ke pertama ya Bu Febri ya. Iya, iya. Baik, Bu Elsie bisa tuliskan di kolom chat untuk nama, alamat, Oh, baik. serta Baik. kode pos serta nomor handphone yang bisa dihubungi untuk bisa dikirimkan giveaway ke alamat tersebut. Selamat Bu Elsie, Oh, baik. bisa di Iya, terima kasih. chat untuk bisa kami laporkan nanti ke pihak Casio. Terima kasih. Iya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Ya. Jadi Pak Franky tadi kurang cepat, mudah-mudahan untuk Iya, kurang cepat aja. Ya, jawabannya sudah benar. Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ibu. Silahkan Ibu. Iya, ini pertanyaan yang nomor 2. Ini dia. Jadi pertanyaannya di sini nilai satu kelas yang disajikan dalam bentuk histogram. Median dari histogram tersebut adalah Berapa ini udah kuliah? Aduh. Hmm? 20. 10. 18. Berapa yang dikira 67? Kami menunggu kawan-kawan untuk menjawab soal kedua. Bu Elsie mungkin bisa ditambahkan lagi untuk kode pos kode pos dan nomor handphone ya Bu. baru satu orang ini muncul, Pak Franky juga. Ya, sudah 2 orang. Sudah 2 orang. Kita tunggu jawaban yang lain lagi dari Ini peserta. kayaknya udah bervariasi jawabannya ya Bu Risma ya. Iya, bervariasi. Jawaban kedua dari Ibu Nirwana Irna. Oh iya.
Kami tunggu jawaban juga dari Pak Amran, Andi Nur Ismi, Anita, Babe Nurdin, Dina Widyastuti, Eva Suryani, Nurul Apriliani, Siti Malika, Suri Indrawaswari, Ibu Tanti, Pak Umar, Yeldawati, dan Ibu Yuni. Sampai berapa waktunya Pak Mufid? Waktunya sampai sahur boleh kok. Enggak bercanda. Biasanya sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau sekiranya ada mundur-mundur boleh. Kebetulan besok kan baru hari Rabu, jadi kalau mungkin untuk sahur belum pas. Kecuali kalau besok hari Kamis, mungkin bisa kita lanjut sampai sahur. Oh iya. Ya, Berarti kita tunggu sampai ada yang benar gitu ya Pak Mufid ya? Oh, dari 2 jawaban itu belum ada yang benar? Belum itu Pak Mufid. Oh, baik. Berarti dari Pak Nirwana, terus Ibu itu Pak. Iya, dari Bu Nirwana, terus dari siapa Pak Frankie dan sebagainya belum ada. Bu Yelda belum. Bu Yelda kayaknya periode lalu bisa menang double loh. Dalam satu sesi itu kayaknya borong dua-duanya deh kayaknya. Bu Yelda kok nggak ada di saya itu? Bu Risma? Saya juga. Bu Yelda ada. Bu Yelda. Ada nggak jawaban Bu Yelda? Bu Yelda malah privatnya ke saya ini, aduh. Bu Yelda privatnya ke saya, aduh. Bu Yelda jangan privat ke saya nanti juga. Ya, Bu Yelda, aduh. Bu Yelda tuliskannya ke all panelis ya Bu, jangan ke saya Bu. Ya, Bu Yelda itu jawab, tapi kayaknya jawab yang tadi sih, jawab sesi yang tadi dan belum benar yang jawaban 23 tadi. Yang jawaban 23 tadi. Kayak Bu Elsie, beliau jawabnya kurang pas. Dan di sini memang terlihat privat. Jadi Bu Yelda sekali lagi boleh diulang Bu tapi untuk yang soal kedua ya Bu. Bu Yelda siapa tahu bisa dapat hadiah lagi. Kayaknya sesi lalu Bu Yelda yang saya lupa. Kayaknya Bu Yelda yang borong atau satu ya. Ini udah ada juga satu. Oke, jadi ada lagi satu dari Ibu Nurul Apriliani. Jadi Pak Franky mungkin masih bisa coba lagi cari jawaban yang lain dengan Ibu Nirwana. Ya, giveaway-nya apa ini Pak Mufid? Halo Bu Risma, masih di sana kan? Ya, oh, berarti Pak Mufidnya yang apa ya? Yang keluar? Ada saya ada kok. Oh, ada. Giveaway-nya itu apa ya Pak Mufid? Kalau giveaway-nya kayaknya biar tambah semangat. Biar tambah semangat. Kulkas. Enggak, bukan. Ini kasih belum bikin produk kulkas. Kayaknya terakhir kalkulator deh kayaknya sih, kayaknya. Mantap. Kayaknya nanti. Makanya Bapak dan Ibu semangat. Kak, saya juga lagi menunggu giveaway-nya juga. Maksudnya saya lagi request kenapa kok yang dikasih teman-teman sementara kami tidak boleh ikut ke dalam kuis ini gitu. Saya boleh ikut, saya ikut jawab, jadi saya semangat. Saya lagi request juga ke Kasio, semoga kami juga bisa mendapatkan hal yang serupa. Semoga. Amin. Kayaknya kalkulator Bu. Cuman bentuknya bentuk hard atau bentuk soft lisensi saya belum tanyakan secara detailnya sih Bu, biar semangat. Kan bisa juga lisensi apa namanya, lisensi Kaswis simulator itu misalkan itu, tapi saya sendiri belum dapat, jadi saya belum bisa cerita banyak, kecuali saya sudah dapat dan saya bisa pamerkan gaya ya. Saya tahu itu Pak Mufid masih emulatornya masih dari Casio, dari menghidupkan emulatornya udah kelihatan tadi. Emulator saya yang di desktop ini saya masih yang free lisensi. Karena kebetulan saya ini pakai desktop yang baru, jadi kenapa enggak saya pakai yang free dulu.
Untuk yang lisensinya, yang berlisensi saya pakai di laptop. Bu, jawabannya saya kayaknya sebenarnya sudah benar, Bu. Bu, sudah ada yang benar? Jawaban saya kayaknya sudah benar, Bu, tadi itu. Ayo, soal nomor 2. Ayo tuh, udah pede Jadi tuh. kayaknya saya kerap sekali dengan suara yang ini. Dengan Frankie, Bu. Frankie, Ibu Yeldawati, tolong kirim ke Ini belum itu, Pak. Bisa terbaca. Belum. Datanya itu 40 data, Bu. Kalau mediannya kan nilai tengahnya 20. Iya kan, Bu? Belum benar itu, Pak Frankie. Ayo, belum benar, Pak. Dia data benar tunggal, itu. Data tunggal, Bu. Jadi belum. Frekuensinya kan totalnya 40, Bu. Jadi dia jumlah datanya kan genap. Jadi 40 bagi 2 kan jadi 20. Jadi data ke-20 ditambah data ke-21 dibagi 2 kan hasilnya itu, Bu, yang saya jawab. Iya, tapi itu jawabannya belum benar itu, Pak Frankie. Kalau saya sebutkan clue-nya nanti gimana? Boleh itu, Pak Mufid? Enggak, maksud saya begini, Bu. Kalau Ibu perhatikan di tabelnya, iya. 52 itu banyaknya ada 4 nilai, 4 buah frekuensinya, Bu. 57 itu ada 6, ya kan? 62 itu ada 8. 67 ada 10, Bu. Mungkin untuk nanti ya Pak, sekalian ini dikonfirmasi nanti kalau misalnya atau mungkin Bu kalau maksudnya kalau misalnya jawaban saya salah, saya bisa pertanggungjawabkan. Gini. Karena saya yakin benar itu, Bu. Saya yakin itu benar. Coba Ibu hitung 40 data. Gimana Pak Mufid? Apakah ini kita berikan? Jadi kalau Ibu bilang salah, saya bisa komplain Ibu. Coba Ibu hitung sendiri, Bu. 40 data. Dari 40 data kan tengah-tengahnya itu frekuensinya data ke-20 dengan data ke-21 kan, Bu? Jadi kalau kita jumlahkan bagi 2 dapat nilai yang saya hitung, Bu. Betul tidak, Bu? Ini kan data tunggal, Bu, bukan data berkelompok. Jadi ini saya sebutkan saja clue-nya ya Pak Frankie, buat Bapak Ibu yang lain. Jadi ini kan histogram, ya. Berarti ini kan histogram. Jadi kalau dalam histogram ini berarti datanya ini dalam bentuk data berkelompok, begitu. Jadi ini sebenarnya datanya berkelompok ini Pak Frankie. Tapi kalau berkelompok harusnya kan Ibu tulisnya di situ intervalnya dari sekian sampai sekian. Nah, di situ apanya? Di situ Ibu tulisnya kan 52. Nilainya kan berarti masing-masing. Berarti 52 itu nilai 52 itu ada 4 buah, Bu. Nilai 57 ada 6 dan nilai 62 ada 8. Lain kalau misalnya Ibu tulis di bawahnya nilai intervalnya, Bu. Begitu, Bu. Ya ini kita tunggu dulu ya Pak Frankie ya. Kita tunggu dulu apanya jawabannya. Jadi kalau tunggu dulu jawaban berkelompok harus pakai rumus, Bu. Pakai TB, batas-batas tepi bawahnya, Bu. Kalau mediannya harus pakai data rumus. Jadi Q2-nya itu sama dengan tepi batas 2-nya, Bu, ditambah dari banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif yang di atas baru dikali, baru panjang kelasnya dihitung, Bu. Harus pakai rumus, Bu. Kalau saya lihat ini seperti data berkelompok yang Ibu buat. Data tunggal, Bu. Gimana Pak Mufid? Gimana? Baik. Terima kasih Pak Frankie, terima kasih Pak Bu Febri dan Bu Risma. Kalau saya sih di posisi tengah-tengah saja, saya tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak ke Pak Frankie apalagi ke Bu Febri. Saya posisinya di tengah-tengah, kami hanya panitia pelaksana. Disilahkan, saya kembali lagi kan tetap kepada hak penuh di Bu Febri, karena Bu Febri adalah yang menjadi pemateri pada malam hari ini. Dari hal tersebut terlihat bahwa mungkin saya tetap membacanya mungkin ada croppingan dari Bu Febri yang di bagian bawahnya itu kelihatannya sebuah interval, Pak Frankie. Mungkin loh, saya sih belum tahu. Tapi di bawahnya Pak
yang di layar yang kami baca tidak ada, Pak. Tidak ada tulisan. Betul, Bapak. Sama seperti yang saya lihat juga, Bapak. Cuma saya melihat ada titik-titik itu di bagian bawahnya. Saya tidak tahu itu interval atau sebuah soal yang di cropping. Itu, Bapak. Jadi, saya kembalikan lagi ke Bu Febri. Tetap, ya kepada Bu Febri sebagai pembuat soal. Silahkan, Bu Febri. Jadi, mohon Pak Franky bersabar sebentar untuk kita dapat melihat penjelasan dari pemateri. Begitu ya? Iya. Jadi gimana ini Pak Mufid, kalau di sini, ini kalau saya jelaskan tentu saya sebutkan jawabannya berarti itu Pak Mufid. Sampai dengan terakhir Bu Yuni Hernita, belum ada yang benarkah? Belum ada. Oh, belum ada. Baik, belum ada. Menurut si pembuat soal dulu ya Ibu, Bapak, kita tidak usah berdebat kusir atau apa, nunggu sebentar dulu untuk penjelasan dari Bu Febri. Karena menurut Bu Febri sampai dengan Bu Nurul itu, Bu Nurul sudah menjawab beberapa kali. Jadi gimana ini Pak Mufid, kalau saya nanti, ini belum, kalau saya lihat ini belum ada begitu. Oh, belum ada. Berarti ini belum ada gitu. Gimana ini Pak Mufid? Kalau saya jelaskan, tentu ini apa? Tentu ini nanti tentu tidak jadi giveaway lagi. Gimana? Kalau memang tidak ada yang benar, berarti ya tidak ada apa namanya yang menurut sebentar ini. Bu Nurul jangan privat ke saya. Saya tidak bisa. Bu Febri tidak bisa melihat jawaban dari Bu Nurul. Jadi Bu Nurul Apriliani, maaf, jangan chat privat ke saya, chatnya langsung ke all attendees saja, all panelis saja, jadi semua bisa melihat. Begitu ya. Sebentar Bu Febri, ada Bu Nurul yang berusaha menjawab. Pak Franky, mohon bersabar sebentar. Tabelnya Bu, ditampilkan tabelnya Bu. Di sini sudah ada beberapa jawaban ya dari Pak Franky 67, Ibu Nirwana 60, Ibu Nurul 6,5, Bu Yildawati tolong ditujukan ke all panelis ya, jangan ke host. Kemudian Ibu Siti Malika 67, Ibu Yuni Harnita 65. Oh, jawaban kedua dari Bu Yuni Harnita 67. Jadi jawaban dari Ibu Nurul kami tunggu sebelum Ibu narasumber menjelaskan. Bisa lihat tabelnya ulang Bu? Bisa tabelnya saya lihat ulang? Bisa tabelnya ditampilkan? Ini udah tampil ini Pak? Tampil. Ini tulisannya thank you tulisannya. Oh, thank you. Udah bukan. Iya. Tidak, tampilan giveaway Bu. Giveaway soal nomor 2. Udah tampil giveaway-nya. Sudah. Berarti belum sampai. Mungkin jaringannya Pak Franky kurang. Tampilannya giveaway soal nomor 2, terus di sebelah kiri ada kalkulator emulatornya. Nah, ini jawaban dari Ibu Nurul Apriliani 64,5. Belum juga itu, Bu. Belum juga. Belum Bu Nurul. Belum Ibu Nurul. Bu Nurul belum, berarti saya coba tanyakan ke pihak Casio, haruskah giveaway setiap sesi harus 2? Kawan-kawan di sini ada Bu Lisa atau Bu Fia? Oke, jadi tidak. Nah, ini ada jawaban terbaru lagi Bu dari Pak Franky 65,7. Belum. Ada jawaban dari Bu Elsie Heavy. Elsie menjawab lagi 67. Belum Bu Febri, itu.
Bu Febri, apa namanya, tidak harus giveaway setiap sesi itu 2. Jadi misalkan memang menurut Bu Febri belum ada peserta yang bisa menjawab dengan benar, tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada, tidak harus 2. Misalkan 1 giveaway pun dipersilahkan. Begitu, karena posisi sudah 21.06, kita sudah lewat 6 yang dijadwalkan. Silakan Bu Febri untuk mencoba menjelaskan. Oh gitu. Ini dia. Jawaban terakhir Ibu 70. Ini udah saya tampilkan ini Ibu. Gini. Jadi Pak dan Ibu, mohon maaf atas mungkin kekurangan dari soalnya ya Bapak dan Ibu. Jadi ini soal giveaway yang nomor 2. Udah tampil Ibu Risma? Sudah. Udah ya. Berarti di sini kita kan data itu dalam bentuk histogram. Jadi ini sebenarnya ini bukanlah data tunggal, tetapi cara penyelesaiannya kita harus menjadikannya dulu ke bentuk dalam data berkelompok. Seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi kita harus membuatnya dulu, mengubah histogram tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Begini. Jadi kan ini sebenarnya ini adalah nilai tengah dari datanya begitu. Karena kan dari sini kan akan terlihat begitu. Ini berarti kan ini ada punya panjang kelas kalau kita lihat dari histogramnya. Jadi seperti ini. Jadi ini hanya merubah histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Mungkin di sana letak apanya ya Bapak dan Ibu, letak apanya lah gimana gitu. Nah, jadi setelah ini kita hanya menggunakan rumus median biasa saja lagi. Jadi jawabannya ini dia, 65,5. Jadi begitu. Gimana itu Bu Risma? Pak Mufid, gimana? Jawaban yang paling dekat ini jawaban dari Pak Franky. Jawaban yang kedua 65,7. Itu nyaris Pak Franky-nya dapat. Itu saya aduh kok sedikit lagi nih gitu. Pak Franky-nya jawab 65,7. Atau boleh Pak? Gimana Ibu Risma? 65,7 dan 65,5 tentu jauh dong. Ya walaupun dekat tapi jauh dong. Dekat tapi tetap jauh karena di sini benar karena bentuknya histogram, maka yang diketahui sebetulnya itu adalah titik tengah. Jadi adalah titik tengah. Pak Franky cek. Pak Franky masih adakah? Pak Franky kami coba cek. Yang terdekat tadi siapa, Pak Franky ya? Iya Pak Franky. Cek Pak Franky sebentar, saya coba panggil dulu Pak Franky. Pembulatan ke bawah ya berarti ya. 65 kalau dibulatkan ke bawah jadi berapa? Bu, tadi berapa? 65,5 karena pembulatan 65,5. 64,5 ditambah berarti dia intervalnya 5 ya. Iya, betul. Intervalnya 5 karena jumlah datanya 40 median berarti setengah 20 FK-nya berarti berapa? FK-nya 18 ya. 18 iya, betul. Per frekuensi pas median berapa? 10. Oke, iya. 4,5 ditambah F min FK per F median kali interval. Betul. Baik, sebentar saya coba cek Pak Franky. Pak Franky yang paling mendekati ya. Mana ya Pak Franky? Tetap salah Pak, kan nggak sesuai komanya. Baik, Bu Nurul tadi sudah komentar bahwa tetap salah karena memang jauh 65 dan 60. 65,5 dan 65,7. Kecuali memang jika sebetulnya penghitungan ini penghitungan sederhana kalau dibuat menggunakan tanpa kalkulator pun kayaknya bisa. Hanya memang tadi karena yang ditampilkan soal oleh Bu Fani mungkin komplain dari Pak Franky karena menganggap bahwa itu adalah sebuah soal untuk data tunggal. Tapi karena di situ sebuah histogram berarti kan datanya data berkelompok. Dan memang biasanya kalau bentuk seperti itu yang tertampil itu adalah titik tengah. Titik tengah itu ya Bu, titik tengah data, sehingga kita harus komunikasikan antara batas atas dengan batas bawahnya.
Itu kan dari Bu bisa ditampilkan yang soal aja deh. Nah, biar saya yang bisa. soal aja. Oke. Yang soal aja. Jadi antara 52 dan 57 maka intervalnya kan 5, 52, 57, 62, 67, 72, 77. Intervalnya 5, udah ketahuan. Dengan interval 5, tengah-tengahnya 52, maka akan bisa kita dapatkan dari batas atas dan batas bawahnya. Itu ya. Benar. Iya benar. Pak Franky kita coba konfirmasi tapi tidak ada jawaban. Belum ada jawaban. Saya coba cek lagi deh di bagian ini Pak Franky. Mungkin beliaunya sudah live kayaknya sih. Ya tidak tampak di bagian attendee. Jadi Bapak dan Ibu untuk sesi kali ini monggo silahkan saya kembalikan lagi ke Bu Risma dan Bu Fani untuk mungkin bisa ditutup atau closing statement sekalian ditutup. Silakan. Oke, selamat buat pemenang tadi ya Ibu Elviana. Adapun Bapak dan Ibu yang belum berhasil mendapatkan giveaway, mudah-mudahan pada edisi selanjutnya Bapak dan Ibu berhasil. Jangan ada yang berkecil hati. Oke, sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Ibu narasumber untuk menyampaikan kesimpulan pembahasan kita malam ini. Sebelum saya tutup, silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Risma. Jadi Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali giveaway-nya cuma satu yang bisa diberikan. Selamat buat Ibu Elsie, semoga nanti giveaway-nya bermanfaat. Jadi kesimpulannya, jadi ini sedikit dulu jadi ini penjelasan yang soal nomor 1 ya Bu Elsie ya. Ini secara manual dan ini dengan menggunakan kelas. Ini kayaknya ribet. Ini sebenarnya ini simpel ini ya Bu Elsie ya. Ini langkah-langkahnya saja ini, begitu. Jadi Bapak dan Ibu, demikianlah penyajian materi statistika untuk tingkat SMA. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jadi intinya Bapak dan Ibu pada penggunaan kelas WIS ini bukan hitung-hitungnya sebenarnya yang kita minta, tetapi bagaimanakah mereka bisa menggali informasi, bagaimanakah mereka bisa menarik kesimpulan, sehingga bisa mendapatkan sebuah keputusan. Karena seperti itulah guna dari statistik. Jadi kalau kita tidak ada data, tentu kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi itulah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita, bukan hanya sebatas menghitung min, median, modus, simpangan baku, bukan sebatas itu saja, tetapi apa yang bisa kita ambil atau apa manfaat dari statistik itu yang sebenarnya. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.